Puji Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Senang berjumpa kembali dengan saudara dalam doa pagi kita, dalam teduh. Saya berdoa setiap kita terus kuat menghadapi setiap hari, setiap tantangan di dalam kehidupan ini. Bukan karena kita mampu saudara, tapi karena Tuhan yang besar itu bersama dengan kita. Dan Dia sungguh mengasihi kita. Mari pagi hari ini sebelum memulai aktivitas kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur, kami punya Tuhan yang setia, punya Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Dalam setiap tantangan pergumulan yang kami hadapi di dalam kehidupan ini, kami tahu kami tidak sendiri. Sebab Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau mau menunjukkan kasih-Mu, kuasa-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini kami membawa setiap pujian, syukur kami kepada Tuhan. Berkenanlah menerima setiap pujian, sembah yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati kami yang sungguh mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh.
Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau satu-satunya pribadi yang kami andalkan di dalam hidup kami. Kau Tuhan yang peduli kepada setiap kami, peduli kepada setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami, berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Shalom saudara. Hari ini saya akan kembali melanjutkan seri renungan kita tentang beban saudara. Hari ini saya berikan judul renungan yang akan saya sampaikan, lelah mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan. Lelah mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan. Saudara pernah gak menyadari dalam hidup ini ya, ada banyak hal yang berusaha sekuat tenaga kita kendalikan saudara. Padahal hal-hal tersebut di luar kendali kita. Ya saudara, banyak orang yang lelah karena mereka terus menggenggam. Lelah karena mereka terus memastikan. Lelah karena mereka mencoba untuk mengendalikan semuanya. Ya, banyak orang yang ingin semuanya terjadi sesuai dengan rencana mereka. Sesuai dengan harapan mereka. Sesuai dengan bayangan mereka ya. Tentang apa yang baik menurut mereka. Tapi seringkali saudara, banyak hal yang kita genggam, yang coba kita kontrol atau kendalikan, itu justru adalah hal-hal yang sebetulnya di luar kendali kita. Ya, apa contohnya? Pendapat orang tentang kita, respon seseorang terhadap kita, hasil dari usaha yang sudah kita lakukan. Hal-hal lain yang tidak bisa kita kendalikan, keputusan orang lain, masa depan yang belum terjadi, situasi yang berubah secara tiba-tiba saudara. Atau mungkin ada waktu yang tidak sesuai dengan rencana kita. Dan tanpa kita sadari, ketika kita terus berusaha mengontrol, mengendalikan itu, kita sedang memikul sebuah beban yang sesungguhnya tidak pernah bisa kita kendalikan. Saya mau ajak kita buka bersama firman Tuhan dalam Matius 6 ayat yang ke-27. Firman Tuhan katakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat ini mengingatkan kepada setiap kita ya saudara, bertanya kepada setiap kita, apakah kekhawatiran kita tuh dapat mengubah hasil akhir? Apakah dengan kita terus memikirkan, terus mencoba
mengendalikan, terus mencoba menggenggam semuanya, kita bisa memastikan semuanya akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Yang sesungguhnya tidak ya saudara, ada begitu banyak hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan di luar kendali kita. Hari ini saya mau mengajak kita melihat saudara, ada perbedaan antara tanggung jawab dengan mengontrol atau dengan mengendalikan. Ya, kita perlu sadari juga bahwa dalam hidup ini ada bagian-bagian yang memang menjadi tanggung jawab kita. Ya, apa yang menjadi tanggung jawab kita? Kita harus melakukan yang terbaik. Kita harus jujur, kita harus penuh kasih, kita harus berusaha dengan setia. Itu tanggung jawab kita, saudara. Tetapi hasilnya, responnya, perasaan orang lain, masa depan, itu bukan ada di tangan kita. Ya, kita dipanggil untuk setia, bukan untuk memastikan, bukan untuk mengendalikan hasil akhirnya. Saudara, apa sih yang seringkali membuat kita tuh sulit melepaskan kendali? Ya, saudara, apa yang buat kita seringkali tuh tetap ingin memegang kendali, memegang kontrol, berusaha mengendalikan bahkan hal-hal yang kita tahu gak bisa kita kendalikan. Seringkali bukan karena kita gak percaya sama Tuhan, tapi karena kita takut. Takut gagal, takut kehilangan, takut disalahkan, takut kecewa lagi, takut semuanya runtuh. Kalau kita gak berusaha sekuat tenaga memegang kendali, memegang kontrol. Akhirnya kita memilih untuk menggenggam. Karena ketika kita menggenggam, rasanya ya saudara, terasa lebih aman. Padahal sadar gak sadar ya saudara, hal itulah yang justru akan menguras tenaga kita. Kenapa beban ini jadi beban yang sangat melelahkan saudara? Karena kita sedang mencoba menjadi pengendali atas sesuatu yang sesungguhnya tidak pernah diberikan untuk kita. Mencoba mengendalikan sesuatu yang di luar kendali kita. Bayangkan saudara, engkau mencoba mengatur angin, gak akan mungkin bisa. Engkau mencoba mengatur hati orang lain, gak akan pernah bisa saudara. Semakin keras kita mencoba, akan semakin frustasi kita. Karena memang itu tidak dapat kita lakukan. Dan akhirnya hati kita, pikiran kita gak pernah benar-benar beristirahat. Hari ini coba sadari sejenak, coba ingat-ingat kembali. Dalam hidup ini mungkin yang membuatmu lelah jangan-jangan bukan karena hidupnya yang berat. Tapi karena engkau mencoba memastikan sesuatu yang Tuhan tidak pernah minta untuk engkau pastikan. Yang tidak pernah Tuhan minta untuk engkau kendalikan dalam hidup ini. Dan itu berat, saudara. Bukan karena hidupnya yang berat. Tapi karena beban yang seharusnya tidak kita pikul, tapi kita pikul. Hari ini saya berdoa, saudara, biar setiap kita diingatkan kembali, setiap kita disadarkan kembali, saudara, akan beban-beban yang mungkin saat ini sedang coba kita pikul. Mungkin saat ini kita sedang mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak pernah bisa kita kendalikan dan akhirnya itu membuat engkau jadi frustasi. Bukan karena masalahnya terlalu berat, bukan karena hidupnya terlalu berat, bukan karena jalannya terlalu panjang gak sampai-sampai tujuan. Tapi karena engkau mencoba melakukan sesuatu yang memang bukan porsimu, yang memang seharusnya bukan bagianmu. Tapi hari ini biar setiap kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk benar-benar bisa membedakan mana yang tanggung jawab kita, mana yang bukan. Mana yang jadi porsi kita, mana yang bukan. Mana yang bagian kita, mana yang bagian Tuhan. Hari ini biar setiap kita melakukan bagian kita yang terbaik. Dan hasil akhirnya kau serahkan sama Tuhan. Percayakan sama Tuhan yang pegang kendali atas kehidupanmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau
setiap kita kembali menyadari bahwa di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Bahwa Engkau tidak sanggup hidup di luar kasih-Nya Tuhan. Dan hari ini ada undangan bagi setiap kita untuk mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Untuk melepaskan setiap beban-beban, melepaskan setiap hal yang selama ini engkau genggam di dalam tanganmu begitu kuat. Setiap hal yang selama ini engkau genggam, engkau mau pastikan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencanamu. Dan itu melelahkan, karena ada banyak hal dalam hidup ini yang di luar kendali kita. Tapi hari ini mulai belajar melepaskan apa yang bukan jadi bagianmu. Ketika engkau melepaskan bukan berarti engkau tidak peduli. Tapi ketika engkau melepaskan berarti engkau percaya. Percaya bahwa Tuhan tetap bekerja sekalipun hal-hal yang ada di hadapanmu tidak terjadi sesuai dengan keinginanmu. Tapi engkau tetap percaya bahwa engkau aman di dalam genggaman tangan Tuhan. Hari ini engkau tidak perlu menggenggam lebih erat apa yang bukan jadi bagianmu. Tapi hari ini engkau perlu mulai melepaskan dan percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Hari ini kau yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mempercayakan seluruh kehidupanku kepada Tuhan. Aku lelah Tuhan, mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak ada di dalam kendaliku. Aku lelah mencoba mengendalikan hal-hal yang sesungguhnya aku sadari hari ini tidak bisa aku kendalikan. Dan itu sebabnya hari ini aku mau letakkan bebanku di bawah kakimu, menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Kau taruh tanganmu di dada. Pagi hari ini saya rindu berdoa buat saudara. Tuhan, kau melihat setiap umatmu yang taruh tangan mereka di dada Tuhan. Kau menolong mereka. Hari ini setiap mereka yang berkata kepada Tuhan, berkomitmen, mereka mau menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Menyerahkan setiap beban yang selama ini menunda langkah mereka, menghalangi langkah mereka, memperlambat langkah mereka kepada tujuan yang telah Engkau tetapkan dalam hidup mereka. Hari ini hamba-Mu berdoa, pertolongan dari Tuhan turun bagi setiap mereka, kekuatan yang baru dari Tuhan turun dalam hidup setiap mereka. Kasih-Mu Tuhan menyegarkan setiap mereka, kasih-Mu memenuhi setiap mereka yang membutuhkan Engkau Tuhan. Setiap hati yang haus akan Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa dilimpahkan dengan kasih-Mu Tuhan. Setiap mereka yang lelah Tuhan, yang hampir menyerah Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Mau mengalir kekuatan yang baru dari Tuhan, mengalir, 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 mengalir. Datang sama Tuhan saudara, minta kekuatan yang baru dari Tuhan buat hidupmu. Biar kasih-Nya dicurahkan, kasih-Nya akan memuaskan engkau, memberikan kekuatan buat engkau. Mengalir, mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mau berdoa pagi hari ini untuk setiap umat-Mu dalam setiap pergumulan doa mereka Tuhan. Setiap mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka, hari ini hamba-Mu berdoa, kuasa mujizat Tuhan dinyatakan, mujizat kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan, melihat mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap kami yang berharap kepada Tuhan. Saudara engkau yang sedang sakit, kau boleh tumpangkan tanganmu di tempat kau merasakan sakit. Minta mujizat Tuhan dinyatakan, percaya yakin dengan iman bahwa engkau telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Mau berdoa juga bagi setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan kondisi finansial mereka, dengan bisnis, karir, pekerjaan mereka Tuhan. Mau berdoa Tuhan, ada pemulihan dari Tuhan. Mau berdoa Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan. Biar setiap kami boleh hidup di dalam pertobatan. Kalau mungkin ada kesalahan-kesalahan yang pernah kami lakukan di masa lalu Tuhan, biar setiap kami diberikan kesempatan untuk kami boleh dengan sungguh hidup di dalam pertobatan Tuhan. Dan biar kehidupan kami semakin hari didapati berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mau berdoa juga buat setiap keluarga yang sedang bergumul dengan relasi mereka Tuhan. Biar pemulihan dari Tuhan dinyatakan. Kasih Tuhan mengalir, memulihkan hubungan yang sudah hancur Tuhan, hubungan yang retak Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini hamba mau berdoa pemulihan dari Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk berfirman-Mu yang indah bagi setiap kami. Kami terima dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara yang punya pergumulan doa, saudara yang rindu didoakan, atau saudara yang punya kesaksian rindu dibagikan, saudara bisa sampaikan melalui DM Instagram saya. Saya rindu berdoa buat saudara. Tuhan Yesus memberkati kita, sampai jumpa kembali dalam teduh kita besok. Shalom. Yesus hanya Kau yang ku